Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang persamaan nilai mutlak dengan menyelesaikan bentuk fx dalam tanda mutlak yang sama dengan gx. Nah, waktu minggu kemarin kalian sudah belajar tentang cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak bentuk fx dalam tanda mutlak yang sama dengan p. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara menyelesaikan suatu persamaan menyelesaikan persamaan nilai mutlak di mana ruas kanannya itu adalah suatu fungsi. Nah, sama halnya dengan yang kemarin, bentuk yang seperti ini pun ketika fx-nya dibuka itu akan sama dengan gx atau fx-nya sama dengan min gx ya. Nah, pada saat kemarin ketika ruas kanannya adalah P, maka di sininya kan P dan min P ya. Nah, ketika ruas kanannya dia fungsi, maka sama saja. Jadi sama dengan fungsi yang satu positif dan yang satunya lagi adalah negatif. Sini ada contoh. Selesaikan persamaan 2P plus 1 sama dengan P plus 5. Nah, artinya kita punya dua hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, ketika P plus 5-nya positif. Dan yang kedua adalah ketika P plus 5-nya negatif. Hati-hati ya, ketika dia muncul negatif, ketika dianya ada dua suku, maka berikan tanda kurung. Nah, selanjutnya setelah ini adalah kita kumpulkan yang mengandung variabel yang sama di ruas sebelah kiri. Ini kan yang mengandung variabel yang sama adalah P, maka yang ada P-nya kita kumpulkan di ruas kiri. Karena di sininya positif, maka ketika di ruas kanan dia pastilah jadi negatif. Sedangkan untuk yang konstanta, ini kan 1 dan 5 merupakan konstanta, itu kumpulkan di ruas sebelah kanan. Sehingga di sini satunya adalah positif, pindah ke kanan menjadi negatif. Ini setelah itu kita jumlahkan, hasilnya adalah P, 2 dikurangi 1 adalah 1, maka 1P, 5 dikurangi 1 adalah 4. Dapatlah 4. Setelah itu, untuk yang kedua adalah yang negatifnya. Maka sama halnya dengan yang ini, kita kumpulkan dulu ruas yang sama, variabel yang sama di ruas kiri. Namun sebelumnya karena di sini ada tanda kurung, maka kita buka dulu tanda kurungnya, yaitu dengan cara mengalihkan tanda negatif ini ke dalam setiap suku-suku yang ada di dalam kurung. Jadi negatif kalikan P itu adalah min P, negatif dikali 5 adalah min 5. Baru setelah itu kita kumpulkan suku-suku yang sejenis. Di sini 2P dia sejenis dengan P kan, karena P di ruas sebelah kanannya adalah negatif, maka ketika ke kiri dia jadi positif. Nah, kemudian suku yang sejenis lainnya adalah ini konstanta. Di sini ada min 5, kemudian yang satunya ketika dia di ruas kirinya positif, maka ke kanan jadi negatif. Ini kita jumlahkan, 2 ditambah 1 adalah 3, maka jadi 3P, dan min 5 ditambah min 5 dikurangi 1 adalah min 6. Sehingga diperoleh P itu min 6 dibagi dengan 3, yaitu hasilnya adalah min 2. Nah, hal ini harus kita buktikan terlebih dahulu. Apakah benar nilai P yang kita peroleh ini dia memenuhi atau tidak? Ya,
kita harus memeriksa nih, kalau misalkan kemarin ketika dia sama dengan P, ketika dia sama dengan bilangan bulat, kita kan tidak memeriksa apakah dia memenuhi atau tidak. Nah, lain hal dengan fungsi ya. Jadi untuk yang fungsi kita harus memeriksa apakah nilai yang kita peroleh ini itu memenuhi atau tidak. Caranya adalah kita masukkan lagi ke sini nih ya, kita masukkan lagi ke 2P plus 1 sama dengan P plus 5. Kita punya P nya adalah 4 yang ke 1 ya, maka 2 kali 4 ditambah 1, kemudian 4 ditambah 5. Ini kita kalikan, 2 kali 4 nya adalah 8, kemudian tambah 1, ini adalah 9. 8 tambah 1 nya adalah 9. Nah, di mana yang kita ketahui adalah ketika nilai mutlak 9 itu hasilnya adalah 9 ya. Nah, ini di ruas kanannya adalah 9. Maka ketika ruas kiri sama dengan ruas kanan, artinya nilai P ini memenuhi dari persamaan yang ini, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yang ini kita cek juga. Kita cek, jadi 2 kali min 2 ditambah 1 sama dengan min 2 ditambah 5. 2 dikali min 2 hasilnya min 4 ditambah 1 sama dengan, ini hasilnya adalah min 2 ditambah 5, yaitu adalah 3. Kemudian min 4 ditambah 1 adalah min 3, ruas kanannya tetap. Yang ini yang di awal sudah kita ketahui bahwa ketika negatif 3 dalam tanda mutlak itu sama saja dengan negatif dari min 3. Yang ini kita biarkan saja, ini hasilnya adalah 3. Nah, ketika ruas kiri sama dengan ruas kanan, artinya nilai P yang sama dengan min 2 ini dia memenuhi dari persamaan ini, sehingga dapat diperoleh bahwa himpunan penyelesaian dari persamaan yang ini adalah diurut ya, dari yang paling kecil ini ya, yang paling kecilnya adalah min 2, kemudian setelah itu adalah 4, seperti itu. Sampai sini, jika ada yang mau ditanyakan silahkan. Mudah-mudahan bisa langsung dipahami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.